Kan ketahanan tubuh. Tes, tes, tes.
Tadi baru sedikit tadi pagi saya nggak tahu ini. Kemarin yang di sini yang dua itu apa namanya yang TPI Nagro itu pilihan 3 pesan yang banyak ya. Iya. Melon banyak Pak. Melon banyak ya. Selamat sore, bisa didengar suara saya dari mahasiswa Bapak Ibu dosen. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kita mulai saja ya untuk kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jadi mahasiswa yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Pak Dr. Ismantoro, yang kami hormati Ibu Ketua Dr. Ike Sutarni, yang kami hormati Bapak Ketua KPU, Pak KPU Fakultas Pertanian, Bapak SIP yang kami hormati, Bapak Ibu Panitia Tunas Bina 2020 Fakultas Pertanian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita pada sore hari ini. Kita bisa bergabung dalam Zoom meeting dalam rangka sosialisasi Tunas Bima tahun 2020. Pada sore hari ini kita akan fokus sosialisasi. Memang ada beberapa hal yang perlu kita tekankan dan perlu kita ketahui buat adik mahasiswa calon peserta Tunas Bima. Karena Tunas Bima pada tahun ini agak berbeda dengan Tunas Bima tahun 2019. Jadi adik-adik dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Tunas Bima 2019, maka format dan lain sebagainya nanti akan berubah khususnya di dalam hal pelaksanaan. Dalam hal ini kita tekankan bahwa Fakultas Pertanian nanti akan menekankan untuk cetak alumni atau mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Pertanian ketika lulus nanti sudah memiliki kemampuan manajerial dan juga kemampuan wirausaha yang bagus sehingga mempunyai life skill yang tinggi sehingga saudara-saudara mahasiswa nanti ketika sudah lulus tidak harus menempuh pekerjaan, bisa langsung sudah bisa membuka lapangan usaha baru sehingga di Tunas Bima ini nanti sudah distimulasi ya dengan modal usaha untuk berwirausaha. Tapi untuk menjamin itu nanti ada program Tunas Bima 2020 ini ada mentoring, jadi nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pertanian yang sudah berdiri dan nanti akan bekerjasama dan dimagangkan supaya tahu terkait dengan proses produksi manajerial dan juga pemasaran. Oke, untuk siang hari ini untuk mempercepat waktu kita akan mendengarkan sosialisasi yang pertama nanti dari Bapak Dr. Ismantoro selaku Wakil Dekan juga dan dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Ike Sutarni yang mendetailkan tentang bagaimana proses untuk Tunas Bima 2020. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja mungkin pada Bapak Dr. Ismantoro, waktu dan tempat saya persilahkan.
Oh, suara antin ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa yang ikut tergabung dalam sosialisasi Tunas Bima saat ini, serta beberapa dosen ya yang ikut terlibat, ikut mensupport kegiatan Tunas Bima yang sore ini ada di ruangan ataupun di rumah masing-masing. Jadi terkait dengan Tunas Bima, ya apa itu Tunas Bima? Tunas Bima adalah suatu tunas bisnis mahasiswa. Bisa kami ya tutup loh. Saya nggak bisa tutup, hilang baca. Tunas Bima adalah suatu kependekan dari Tunas Bisnis Mahasiswa yang diadakan Fakultas Pertanian. Jadi Tunas Bima muncul dari adanya kepedulian Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Oke, saya ulangi ya. Tunas Bima itu muncul karena adanya kepedulian Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman untuk menyiapkan para mahasiswanya memiliki kemampuan bisnis. Kriteria dan persyaratan pengusulan adalah sebagai berikut. Jadi calon peserta Tunas Bima adalah mahasiswa aktif S1 dan D3 mulai angkatan 2019, 18, dan 17 Fakultas Pertanian. Tata cara pendaftarannya gunakan link. Beberapa ini sudah mulai pada mendaftar, maka saya mengharap yang belum daftar cepatnya daftar. Ini sudah ada linknya. Peserta yang telah dinyatakan lolos nantinya akan dikelompokkan dalam tim, ya, 3 sampai 5 ya, sesuai dengan bidangnya nanti kita panitia mengelompokkan. Tim peserta Tunas Bima kemudian menyusun proposal untuk magang usaha di bawah bimbingan mitra usaha yang telah ditunjuk sebagai mentor dan didampingi dosen pembimbing. Mitra bisnis yang kita tunjuk nanti ada linknya, sudah semuanya lengkap sekali. Proposal yang telah disetujui kemudian dilakukan kontrak kerja, pelaksanaan 2 bulan. Ini pengertian bukan 2 bulan pelaksanaan program ya, pelaksanaan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Ya, jadi diharapkan awal Oktober mulai, nanti akhir November di pertanggungjawaban keuangan selama 2 bulan itu harus ini. Dan sangat diharapkan program ini berlangsung terus. Bahkan kalau bisa Anda menjadi wiraswastawan baru, wirausaha baru yang bisa menindaklanjuti program dari Tunas Bima ini. Sebenarnya banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang lain ya. Seandainya nanti Anda lulus jadi alumni, itu ada program-program dari Dinas Pertanian, Deptan, itu juga yang menggelontorkan kegiatan kewirausahaan ini untuk para alumni. Di Fakultas Pertanian ada, kalau nggak salah, ada 7 kelompok, kalau nggak salah sudah
memasuki tahun ketiga. Selama 2 bulan itu kita lakukan 2 kali monitoring, ya, tanggal 30 Oktober dan 15 November. Harapannya akhir November SPJ keuangannya bisa dilaporkan ke fakultas. Kegiatan terus berjalan, ya, terus berlangsung, dan harapannya semakin besar. Ini pada awalnya kita akan memberi pendanaan maksimal 7,5, tapi setelah kita pikir-pikir, ya nanti kalau ada yang bagus proposalnya, prospeknya, ya kita bisa meningkatkan satu tim jadi 10 jutaan. Ya. Jadi kalau ada panduan yang masih 7,5 mungkin belum diedit, ya. Yang terakhir kita edit 10 juta. Nggak bisa itu, Pak. Hah? Nggak bisa. Nah, ini Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada akhir-akhir ini muncul fenomena pengangguran terdidik yang semakin meningkat, serta jumlah penganggur terdidik yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang level pendidikannya lebih rendah. Ini kita bisa lihat datanya, ya. SD 2,56, SMP 5,18%. Ini persentase pengangguran, ya. Dan ternyata diploma sarjana cukup tinggi, ya, 7 sampai 6, ya. Hampir rata-rata kalau kita ini ya 7 lah gitu, misal 7%-an. Jadi hampir 3 kali lipat pengangguran sarjana. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena apa? Potensi yang kita miliki, potensi yang dimiliki oleh intelektual muda akan lebih sulit teraktualisasi, sehingga akan mereduksi kualitas para intelektual muda. Nah, untuk itu ini perlu kita atasi dengan terobosan-terobosan yang salah satunya dengan mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Melihat fenomena tersebut, pimpinan fakultas menganggap tidak cukup bekal yang diberikan. Jadi tidak cukup alumni itu hanya mempunyai kemampuan intelektual saja, itu tidak cukup. Namun perlu dibekali dengan beberapa kemampuan soft skill, yaitu yang dalam hal ini kemampuan berwirausaha, entrepreneurship. Tunas Bima atau tunas bisnis mahasiswa itu merupakan, tadi saya katakan, kepedulian Fakultas Pertanian untuk menyiapkan para mahasiswa memiliki kemampuan bisnis untuk menjadi wirausaha. Sudah untuk menjadikan wirausahawan, sudah semestinya harus dipupuk sedini mungkin. Untuk itu, sebelum Anda berkompetisi di dunia luar, mulai jadi mahasiswa sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan bekal ini bisa mensupport kemampuan akademik Anda di luar kemampuan teori yang telah Anda dapat. Oleh karena itu, tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dan kita sudah menggelontorkan pendanaan skim Tunas Bima ini mulai tahun 2019. Tujuan dari Tunas Bima memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan usaha di bidang pertanian. Ya, kita tetap mengharapkan masih ada linknya dengan bidang keahlian kita, bidang pertanian atau turunannya, ya. Sebelum Anda nanti menjadi sarjana, ya, harapannya ada bekal lain, ya, backup kemampuan Anda. Dan tujuan lain yaitu dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha pertanian di Indonesia sebagai karya mandiri anak bangsa. Mudah-mudahan Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Pertanian merupakan suatu alumni-alumni yang mempunyai kemampuan berwirausaha secara mandiri,
sebagai panutan untuk lembaga-lembaga perguruan tinggi yang lain. Nah, ini sebagai gambaran ya, ada sedikit perbedaan antara tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019, rencana kegiatan yang seleksi ya mahasiswa membuat bisnis plan, proposal, kegiatan, kemudian kita seleksi secara presentasi, terus kita setujui. Jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk membuat, dan ternyata pada awal konsepnya kita rencanakan usaha yang akan kita biayai lebih ditekankan pada yang dilakukan di on-farm. Namun dalam kenyataannya banyak kelompok mahasiswa yang membuat usahanya pada proses pengolahan. Ya, sehingga agak sedikit sulit kita pengontrolannya. Untuk itu tahun 2020 ini kita buat skim yang sedikit berbeda dengan melibatkan para alumni, karena kita sudah punya alumni cukup banyak dan kebetulan alumni-alumni kita yang di sekitar Banyumas ini juga potensial untuk kita kembangkan menjadi usaha-usaha yang semakin besar. Nah, tidak salahnya kita melibatkan mereka, mengajak adik-adik kelasnya untuk berwirausaha. Para alumni tersebut kita jadikan mitra bisnis. Jadi perusahaan mitra sebelumnya nantinya yang kita gunakan sebagai tempat magang itu mentraining kita, mengajari, mengasah yang nantinya diharapkan perusahaan itu juga bisa menularkan ilmunya ya untuk ikut membina adik-adik mahasiswa ini sebagai mentor, meskipun nanti juga ada dosen pendampingnya ya, selain mentor yang di mitra usaha juga ada dosen pendampingnya. Harapannya setelah saudara itu magang di perusahaan dengan belajar banyak ini, setelah itu Anda bisa melakukan usaha sendiri. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan kalau Anda melakukan kerja praktek ya, hanya belajar, melihat kegiatan, mencatat. Kalau ini enggak, diharapkan Anda ikut nantinya punya keterampilan, ada produk yang Anda hasilkan dan ada kemampuan untuk Anda memasarkan produknya ya. Dan mitra ini kita linkkan dengan mitra-mitra alumni ya. Ini ada nilai lebihnya ya dengan alumni, sehingga hubungan kebatinan itunya lebih dekat karena alumni kita sendiri. Nah, ini program Tunas Bima yang tahun 2020 ini kegiatan wirausaha mahasiswa di bidang ini tadi udah ya atas ini udah ini ada ya udah tidak apa-apa ya, kecil ya dari sana ya. Maaf ini ada sedikit gangguan teknis. Udah nggak apa-apa lah, bisa dilihat lah. Kalau dengan HP kecil ya. Ini itu terus jadi turun gini ya. Tunas Bima yang tahun 2020 ini sedikit berbeda dengan 2019, yaitu menaungi kegiatan wirausaha mahasiswa di bidang pertanian dengan cakupan bisnis profil dari mitra. Ini ada linknya, ini adik-adik bisa buka ya sebelum nanti melakukan pilihannya. Ini ada link mitra-mitra bisnisnya yaitu Tunas Bima. Setelah Anda baca, Anda renungi, Anda pilih ya. Pilih ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya sesuaikan prioritas. Nah, bidang 1 sebagai gambaran aja ya. Ini bidang 1 itu bidang IT ya. Informatika teknologi, on sport.
yaitu mengembangkan bisnis online yang meliputi nanti ada dilatih menyusun atau membuat sistem informasi, desain web, internet provider, multimedia, dan animasi. Bidang 2 yaitu jasa agribisnis. Detailnya Anda bisa baca di dalamnya profil perusahaan tersebut. Bidang 3 distribusi benih jagung dan pestisida. Bidang 4 yaitu produk diversifikasi dari gula semut. Kelima koperasi. Keenam produksi beras. Nah, semuanya perusahaan ini, usaha-usaha ini berada di Banyumas dan sekitarnya. Jadi tidak ada yang di luar Banyumas. Untuk detailnya adik-adik bisa membuka nanti di link filenya ya, di link file tersebut. Dan silakan, ini beberapa sebagai pengantar aja ya, introduction dari Tunas Bima. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Untuk itu saya tutup sampai di sini saja. Paparan singkat dari saya, dan ini bisa dilanjutkan dengan Bu Ike ya, yang melanjutkan beberapa informasi lebih rincinya. Monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Siswanto, Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni yang sudah memaparkan untuk introduction dan dalam program Tunas Bima tahun ini. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Tunas Bima, pada titik fokusnya satu hal yaitu berbeda dengan tahun yang 2019, dan juga di sisi lain ini ada program magang terlebih dahulu sebelum nanti melakukan kegiatan berwirausaha. Untuk selanjutnya, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ike Sukaresmi. Pada Ibu Dr. Ike Sukaresmi saya berikan waktu tempat secukupnya. Oke, terima kasih Pak Purwanto atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, rekan-rekan fasilitator Tunas Bima yang kami hormati, juga adik-adik semua yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mensosialisasi kegiatan Tunas Bima tahun 2020 ini. Oke, pertama-tama sebentar dulu, saya screen share dulu. Oke, sosialisasi Tunas Bima sore hari ini akan Ibu awali dengan yang pertama, yaitu perkenalan tim fasilitator terlebih dahulu, dan yang kedua kemudian adalah sosialisasi kegiatan. Di sini ada beberapa fasilitator yang bisa adik-adik nanti tanyakan kalau menemui kesulitan. Dari semua prodi sudah diakomodir, nggih. Yang pertama itu ada Pak Purwanto dari Agrotek, Pak Ruli juga dari Agrotek, kemudian saya sendiri Ike dari Prodi TPN, Teknologi Pangan, kemudian ada Pak Ali dari Teknologi Pangan juga, ada, sorry ini salah, bukan Mbak Ali tapi Mbak Dian, ini Mbak Dian dari TEP, kemudian ada Pak Mustaufik dari TPN juga. Kemudian yang dari agribisnis, adik-adik nanti bisa menemui Pak Bambang Sumanto. Jadi fasilitator-fasilitator ini
yang nantinya akan mengawal keberhasilan program Tunas Bima. Sehingga adik-adik kalau mendapat kesulitan atau ada pertanyaan yang perlu diajukan, bisa melalui fasilitator yang tadi sudah Ibu tampilkan di sini. Kemudian sebagai sosialisasi tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Siswantoro, tapi akan Ibu ulangi lagi karena memang program ini dari kemarin banyak yang bertanya gitu ya. Jadi sebagai latar belakang bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sudah melampaui angka 267 juta. Sedangkan pengangguran di sini tingkat penganggurannya sangat tinggi karena kita mendapatkan bonus demografi yang sangat tinggi. Jadi angkatan kerja kita mencapai 68%, dari angkatan kerja ini pengangguran S1-nya mencapai 6,31%. Di satu sisi yang lain, jumlah wirausaha di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya mencapai 3,1% dari kondisi ideal yang seharusnya mencapai 14%. Nah, melihat hal tersebut, makanya Fapperta memandang bahwa perlu adanya program Tunas Bima di sini, yang tujuannya adalah membekali lulusan Fapperta unsur jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi diharapkan nantinya mutu lulusan dari Fapperta adalah kita memiliki banyak sekali kemampuan. Ada academic knowledge-nya bagus, communication skill-nya bagus, skill of thinking-nya bagus, management skill-nya bagus. Tapi ternyata hal ini masih kurang, sehingga diperlukan adanya upaya tambahan di situ, yaitu pembekalan jiwa kewirausahaan. Nah, itulah kenapa makanya diluncurkan program Tunas Bima tahun 2020 ini. Nah, apa sih yang disebut dengan Tunas Bima? Tunas Bima adalah pengelolaan usaha melalui magang. Nah, di sini kalian nanti akan belajar langsung dari pengusaha yang sudah eksis di situ. Kemudian melakukan usaha yang terinspirasi dari tempat magang tersebut. Jadi selama proses magang, mahasiswa akan mempelajari seluruh proses produksi. Manajemen yang mendukung proses produksi, membuat sistem pemasaran, dan implementasi langsung pemasaran bersama perusahaan mitra sebagai mentor bisnis. Jadi kalian mungkin pernah mendengar kata PKL ya. PKL kalian kan mengamati bekerja langsung di situ, tapi di sini ada kata-kata implementasi langsung pemasaran bersama perusahaan mitra sebagai mentor bisnis. Jadi nanti kalian membuat bagaimana sistem pemasaran yang bagus di situ atau yang baru di situ, kemudian kalian implementasikan secara langsung. Jadi dana yang kalian peroleh nantinya adalah untuk memutar usaha bisnis di situ bersama dengan perusahaan mitra. Nah, sehingga tujuan dari Tunas Bima dengan skema Tunas Bima yang seperti tadi itu diharapkan bahwa adik-adik mahasiswa nantinya memiliki jiwa kewirausahaan, baik selama masa kalian studi maupun setelah menyelesaikan studinya. Diharapkan nantinya kalian bisa membuat usaha sendiri yang bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana sih teknik pengusulannya? Yang pertama, kalian adalah mahasiswa aktif angkatan 2017, 2018, dan 2019. Untuk angkatan 2020 belum diperbolehkan karena masih harus beradaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, kemudian kalian secara mandiri mengisi HTTP bit.ly ini. Bisa dicoba nggak, Dek? Oke, setelah mengisi pendaftaran tersebut, di situ ada form nama, NIM, kemudian IPK, dan di situ kalian mengisi prioritas usaha-usaha mana dari 6 itu. Jadi opsi pertama kalian lebih prefer untuk mitra yang keberapa. Opsi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalian mengurutkan 6 mitra tersebut menjadi skala prioritas menurut kalian masing-masing. Nah, kemudian dari situ
akan diseleksi oleh panitia. Jadi kalian mendaftarnya secara mandiri dulu. Kemudian peserta akan diseleksi oleh panitia, dan bagi yang lolos kemudian akan dikelompokkan dalam satu tim yang beranggotakan 3 sampai 5 orang. Jadi yang mengelompokkan nanti adalah panitia. Nah, setelah kalian sudah ditentukan timnya, sudah ditentukan mitranya. Mana nih? Oke, di sini ya. Form pendaftarannya adalah seperti berikut. Bisa digerakin ya. Oke. Coba digerakkan ke atas, Mbak. Nah, di situ ada, di sini ada tentang file Tunas Bima. Di sini adalah tentang mitra. Kalian bisa ngeklik di sini, nanti profil tentang mitra usaha kalian nanti ada di situ semua. Kemudian kalau di sini adalah tentang panduan penulisan proposal. Mbak, bisa dikatasin nggak? Nah, di sini ada nama lengkap, NIM, nomor WA, ke atas lagi Mbak, alamat email, IPK, pengalaman organisasi, prestasi, dan usaha. Tuliskan segalanya secara lengkap dan jelas, Dek, karena itu adalah dasar kita untuk menseleksi pendaftaran yang akan masuk nanti. Nah, kemudian di sini ada tulisan mitra usaha, prioritas pertama. Kalian bisa klik di situ, kalian bisa memilih salah satu dari 6 mitra yang diajukan oleh panitia. Kalau kalian sudah mengeklik prioritas pertama, artinya mitra tersebut tidak boleh lagi dimajukan untuk prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi masing-masing prioritas hanya diisi oleh satu jenis mitra usaha saja. Nah, kemudian setelah ditentukan tim dan mitra usahanya, kalian kemudian baru menyusun proposal magang usaha di bawah bimbingan mitra tersebut dan juga dosen pembimbing yang akan ditunjuk oleh panitia. Jadi proses 2 dan 3 akan ditentukan oleh proses 2 ditentukan oleh panitia, proses 3 akan dilakukan oleh tim, kemudian mitra usaha dan dosen pembimbing. Nah, setelah itu nanti kemudian dilakukan kontrak kerja selama 2 bulan dan dilakukan juga 2 kali monitoring dan evaluasi. Nah, di sini ada ada profil mitra usaha yang diikutkan dalam program Tunas Bima tahun 2020. Yang pertama adalah PT Ampu Studio. PT ini bergerak atau memiliki bidang usaha yaitu sistem informasi, web design, internet provider, multimedia dan animasi, bisnis online. Tempat usahanya adalah di Jalan Polisi Sumarto, depan SPN, Dek. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan membuat web, kemudian mendigitalisasikan pemasaran. Yang kedua adalah CV Cilengkau Farm, bergerak di bidang sektor jasa agribisnis. Bidang usahanya adalah penyediaan bibit, tanaman, pemeliharaan tanaman, dan penyediaan produksi buah. Lokasi usaha adalah di Desa Panda. Jadi kalau dari teman-teman agrotek cocok ini di bidang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari prodi lainnya untuk memilih mitra CV Cilengkau Farm ini. Kemudian ada PT Hibrida Jaya Unggul. Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi benih jagung dan pestisida. Jadi bidang usahanya yaitu distribusi benih dan distribusi pestisida. Letak lokasi usaha adalah di Kedung Malang, Banyumas.
Kemudian ada CV Inagro Jinawi, bergerak di bidang pengolahan produk pertanian dan pupuk. Bidang usaha terutama adalah Luget Koko. Luget Koko turunan dari gula kelapa dan pupuk organik. Berlokasi usaha di Kutasari, Baturaden. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koperasi Mitra Niaga Syariah. Perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan produk pertanian. Produk utama adalah melon dan juga pengolahan melon dan bagaimana memasarkan dan mengolah makanan ringan lain selain melon ada juga di sini. Jadi mungkin dari adik-adik dari TPN bisa mendaftar di sini. Ini lokasinya di Desa Karangcegak, Sumbang. Kemudian teaching industry, badan usahanya adalah BPU Unsut. Perusahaan bergerak di bidang produksi beras premium dan fungsional. Bidang usahanya yaitu kemitraan, produksi benih dan beras, dan pemasarannya. Lokasinya ada di Faperta Unsut. Nah, itu adalah profil-profil dari mitra usaha tempat kalian nanti akan magang dan melakukan pengelolaan usaha di situ. Kemudian yang terakhir adalah timeline kegiatan Tunas Bima. Jadi hari ini adalah launching kegiatannya berupa sosialisasi. Kemudian pendaftaran peserta secara individual sudah dimulai dari 2 hari yang lalu dan akan ditutup pada tanggal 21 September 2020. Kemudian pengumuman penerimaan peserta dan pengelompokan tim untuk pendanaan akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Nah, setelah dilakukan pengumuman, kalian nanti akan melakukan pembuatan proposal magang usaha di bawah bimbingan mitra usaha sebagai mentor dan dosen pembimbing. Kami beri waktu selama 7 hari, yaitu mulai tanggal 23 hingga tanggal 30 September 2020. Tanda tangan kontrak akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020, sehingga kegiatan magang ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2020. Dan monitoring serta evaluasi dilakukan pada tanggal 30 Oktober dan tanggal 15 November 2020. Jadi itu adalah guideline tentang kegiatan Tunas Bima tahun 2020. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kami dari fasilitator akan sangat bersedia untuk menjawab. Waktu kami kembalikan kepada Pak Purwanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Resmi sudah menyampaikan terkait dengan proses dan juga memaparkan lembaga mitra yang akan bekerjasama dengan Tunas Bima pada tahun 2020 ini. Saya tadi cukuplah, mungkin selanjutnya kita mungkin akan diskusi ada di mahasiswa yang masih bingung dan juga masih penasaran, dipersilahkan nanti untuk bertanya secara langsung atau juga bisa menuliskan di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti bisa raise hand ya untuk dari para peserta khususnya Mbak Diati mahasiswa. Oke, silakan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan kurang jelas dengan cara untuk jadi saja. Silakan. Ya. Di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Yang pertama dari mahasiswa ini identitasnya pengusaha jahit.
Ini nama aslinya siapa? Nanti kayaknya ada ini nanti bisa diperkenalkan apa namanya ya. Faisal ya, Faisal lagi bisnis 2018. Pertanyaannya istilahnya apa itu mekanisme magang itu sendiri bagaimana ya dilihat pelaksanaan dan proses akademik dan apakah komoditas bisnis plan-nya justru harus sesuai dengan mitra yang kita pilih. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama mungkin yang akan menanggapi Pak Wadek 3 atau Bu Ika monggo. Jadi pertanyaannya ini program magang ini kan bersamaan dengan kegiatan akademik dan kegiatan teknis. Pak Wadek 3. Oke, terima kasih. Ini suara saya bisa didengar? Siapa? Ya. Bisa, Ada Pak. beberapa pertanyaan yang terkait dengan ya terkait dengan kondisi yang sekarang masih terjadi pandemi COVID ya. Ini kan banyak para adik-adik mahasiswa yang masih di luar kota ya. Jadi memang magang ini sifatnya luring. Jadi bukan seperti kita mengambil data, enggak, kita harus terjun langsung ke unit-unit mitra usaha, sehingga ya diharapkan mereka yang nantinya di Purwokerto dan sekitarnya, karena perusahaannya masih berada di sini. Jadi untuk sementara yang dari luar kota, yang berada misal di Semarang atau di luar lah, Jakarta, untuk sementara harus datang ke sini karena akan dimagangkan selama 2 bulan di suatu perusahaan mitra bisnis kita. Jadi untuk sementara yang dari luar ya belum bisa kita layani. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terus tadi saya baca ada peluang lain ya. Peluang-peluang, bagaimana peluang, ya pokoknya begini, itu ada form, diisi selengkap mungkin, sejujur mungkin. Fakultas Pertanian pengen sebanyak mungkin nanti mahasiswa itu akan tertampung. Tapi kan tidak mungkin ya, kalau jumlahnya banyak ya kita harus seleksi tentunya. Makanya dari form itu ditulis sejujur mungkin, selengkap mungkin. Meskipun nggak ada tulisannya yang paling menentukan mana kita ada prioritas lah, tentunya ada prioritas. Ya, dari beberapa form itu makanya diisi selengkap mungkin. Itu saja. Kalau peluangnya sama, semuanya punya peluang yang sama. Ya, monggo yang lainnya. Kalau mau nambahi, Mas Pur juga nggak apa-apa. Dari Pak Musafir ingin menambahkan. Oh iya, nggih. Monggo. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, ini justru menjadi suatu tantangan buat kita bahwa dengan tetap mempertahankan dan melakukan protokol kesehatan, kita dalam program Tunas Bima ini mensyaratkan agar para mahasiswa yang lolos seleksi ini melakukan magang wirausaha di tempat mitra usaha yang nanti kita pilih. Jadi ini bagian daripada kesungguhan, ya, proses kesungguhan dari para peserta ini dalam mengikuti seleksi ini, dan ini menjadi penilaian buat kita juga. Karena proses pemagangan ini mau nggak mau memang ada sekali waktu teman-teman ini tetap harus komunikasi dengan para mitra usaha dan juga dengan dosen pembimbing. Jadi ini bagian daripada kesungguhan, ya. Nah, bagaimana Pak tentang masalah hubungannya dengan COVID? Nah, kembali lagi ikutilah protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya Anda kalau harus keluar kota harus melalui tes swab atau COVID, ya diikuti aja itu prosedur yang memang diminta itu, dan Anda ketika keluar kota bisa berkunjung ke Purwokerto atau ke kampus, ya. Ini
ini harus diikuti sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini yang menjadi tantangan buat kita bersama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah apa Pak yang menjadi ukuran penilaian terhadap para calon peserta ini. Dengan Anda mengisi ya form yang sudah Anda baca, di situ ada form yang menyangkut pengalaman organisasi, prestasi dan usaha, kemudian background prodi Anda, ya, Anda dari mana prodinya, itu akan menjadi bahan penilaian kita untuk menilai, untuk menentukan apakah Anda memang layak untuk mengikuti program ini atau katakanlah belum, ya. Itu kembali kepada isian dari form yang Anda lakukan dan juga pengalaman-pengalaman yang Anda miliki. Jangan sampai Anda memberikan informasi di form itu tidak jujur, ya. Nanti karena kalau nggak jujur, pada saat kita melakukan pendampingan akan terlihat juga. Misalnya Anda sebenarnya background-nya bukan di bidang A, ya, tapi Anda menyatakan bidang A. Kemudian Anda tempatkan mitra usahanya di bidang A itu, atau Anda bukan bidangnya. Nanti Anda akan terjadi konflik, ya, akan terjadi permasalahan. Oh, ternyata saya nggak pas dengan bidang tersebut. Itulah makanya kejujuran itu menjadi penting untuk bisa mengarahkan di mana mitra usaha itu akan Anda tempati. Ya. Jadi sekali lagi masalah kondisi COVID-19 ini tidak menjadi halangan kita untuk tetap melakukan program-program kegiatan wirausaha dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa prosedur penyeleksian itu didasarkan kepada background yang Anda isi, kemudian pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda juga pernah miliki sebelumnya untuk menjadi penilaian kita untuk mengelompokkan teman-teman Anda dalam satu tim, kemudian menempatkan di bidang mitra usaha yang sesuai. Saya kira itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik ya, sudah memberikan jawaban atau gambaran lebih sekalian. Sekaligus sudah menjawab dari beberapa pertanyaan seperti dari Mas Indra dari Protek 19 ya. Kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya ini dari Eko Wibowo ya, TP 2017 ini ada pertanyaan terkait dengan izin bertanya bisa dicontohkan bentuk usaha yang diharapkan jika memilih mitra usaha jagung. Ini bagaimana Bu Ika? Allah Bu Ika. Barangkali dari mitra usaha ada yang hadir bisa memberikan ini juga gambaran juga. Iya. Untuk yang mitra jagung mungkin ada kenyataannya belum Pak, yang Pak Udin ya. Ya. Ya monggo, yang lain. Bu Ika mungkin ada pertanyaan jawaban tadi. Oke, jadi mitra usaha yang sudah dipilihkan itu adalah mitra usaha yang tadi sudah 6 mitra usaha yang sudah tadi disebutkan. Nah, kalau nanti kalian akan bergerak di bagian lini produksi yang mana, nanti tergantung dari pembicaraan antara mitra dengan kalian nanti yang sudah ditentukan tim dan mitra usahanya. Jadi tadi langkah yang ketiga adalah kalian membuat proposalnya. Nah, disitulah kalian akan ditentukan di lini produksi mana kalian akan ditempatkan oleh mitra usaha. Jadi memang di sini sudah ditentukan mitra usahanya siapa, kemudian nanti kalian bergeraknya di lini produksi yang mana. Nah, kalau tadi mitra jagung, benih jagung di mungkin nanti Pak Pur bisa menambahkan, selain distribusi, beliau juga melakukan penanaman jagung, kemudian
membeli kembali hasilnya dan digudangkan. Jadi sistem penggudangannya pun ada. Mungkin Pak Bu bisa lebih menambahkan? Jadi untuk bidang jagung masih banyak sebenarnya karena di wilayah Banyumas juga sentra jagung dan produksi banyak, sehingga nanti kesempatan wirausahanya itu banyak sekali untuk perbenihannya. Perbenihan itu sangat potensial untuk bisa dikembangkan lebih lanjut karena ini sangat beragam sekali varietasnya dan permintaan di pasar itu luar biasa. Dan itu yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dari proses magang wirausaha. Untuk setelah proses ini keberlanjutannya bisa lanjut terus. Terus untuk selanjutnya ini ada juga pertanyaan terkait juga ada yang menanyakan terkait dengan apakah betul program Lunas Bima ini dapat disetarakan dengan PKL? Jika betul, mohon penjelasannya. Monggo Pak Wadek 3 bisa menjelaskan terkait dengan kemungkinan bisa disetarakan dengan program PKL. Karena Mungkin sambil menunggu Pak. Ini juga mungkin akan mungkin Bu Ika dulu, monggo. Sambil menunggu Pak Wadek 3 untuk berembuk dengan Bu Wadek 1, mungkin pertanyaan berikut mengenai format dari proposal. Pertanyaan dari Ismail, Agroteknologi 2017. Di situ terkait proposal formatnya seperti apa, Bu? Oke, format tadi Ibu sebutkan di form pendaftaran, di situ ada mengenai panduan penulisan proposal. Nanti kalian bisa klik di situ tadi. Nah, kemudian untuk kegiatan, jadwal kegiatan saat magang, kita yang menyesuaikan dengan mitra, atau nanti ada koordinasi lebih terkait jadwalnya. Oh ya, jadi nanti kalian bisa diskusi dengan mitra, kemudian kalian juga melakukan diskusi mengenai jadwal kuliah yang sudah kalian ambil untuk semester ini. Jadi ini nanti adalah semua kalian harus bicarakan baik-baik pada saat penyusunan proposal dengan mitra usaha. Nah, kalau terkait dananya, jadi gini deh, kalian nanti akan melakukan, setelah kalian melakukan magang, melihat bagaimana proses produksinya, bagaimana manajemennya, kalian nanti akan melakukan usaha. Istilahnya kalian juga ikut memasarkan hasil dari produk mitra usaha tersebut. Nah, sebagian besar dana nanti kalian bisa alokasikan untuk melakukan modal usaha. Nah, misalnya di Luget Koko, kalian melakukan pemasaran roti yang dihasilkan di situ. Nah, kalian bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli roti tersebut dan kalian melakukan penjualan dengan tentu saja mentoring dari mitra usaha atau dari teaching industri yang menghasilkan produk beras. Kalian bisa melakukan modal usaha membeli berasnya, kemudian kalian pasarkan. Nah, tentu saja di sini ada aspek kreativitas bagaimana kalian melakukan strategi pemasarannya. Nah, begitu ya. Jadi kira-kira sudah jelas belum, Ismail? Oke, terima kasih. Mungkin terkait dengan kebijakan penyetaraan PKL untuk Pak Wadek 3 atau yang jelaskan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih Pak Pur. Ini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut penyetaraan ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup bagus. Karena kita akan juga mensinkronkan dengan kebijakan tingkat universitas ya. Di tingkat universitas itu prestasi-prestasi mahasiswa itu bisa disetarakan dengan PKL, dengan penelitian, dengan nilai ya. Tapi ada persyaratan yang sudah dikaji dan dikeluarkan surat keputusan. Nah, ini juga gitu di tingkat fakultas. Ini nanti akan mengarah ke sana.
semuanya akan inline ya, inline kebijakan universitas dan fakultas. Meskipun ini levelnya tidak seluas yang keputusan universitas. Kalau universitas kan sampai penyetaraan KKN bisa dan sebagainya. Kalau kita ya sebatas yang di bawah wewenang fakultas, misal PKL, itu sangat mungkin. Meskipun sekarang kita lagi dalam proses ya, proses untuk mengupayakan, mudah-mudahan nanti ini bisa, dan saya yakin akan bisa. Asal nanti itu kita rapatkan di tingkat prodi masing-masing, misal prodi ilmu pangan atau prodi agrotek, nanti kaprodinya kita undang, kita rapatkan, dan harapannya kalau memang itu layak ya bisa setarakan. Tidak hanya PKL, tapi mungkin yang lain ya, mata kuliah kewirausahaan, kalau itu memang bidangnya wirausaha ya, apa tidak salahnya kita menyetarakan dengan nilai. Dan juga ada pertanyaan pendanaan ya, ini pendanaan nanti detailnya bisa dibaca di panduan ya, pendanaan untuk apa dan sebagainya itu di panduan ada ya, yang jelas ada poin-poinnya lah, ada biaya magang, ada untuk bahan habis pakai, untuk operasional, itu detailnya ada. Mohon adik-adik sekalian baca buku panduannya, itu ada linknya, tinggal klik, baca di dalamnya sudah lengkap. Itu dari saya ya. Mungkin ada yang mau nambahkan, monggo silakan. Silakan mungkin bagi yang lain tambah, nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan yang dari Kartika Sari, ini untuk magang apakah bersama mitra, apakah dilakukan secara langsung atau daring, dan bagaimana dia peserta yang lolos hanya dilihat dari form isian. Mungkin Jadi magang dilakukan luring ya, luar jaringan. Jadi bukan daring, tapi harus luring. Kemudian memang dari form tadi, makanya tadi seperti kata Pak Mustafiq, lakukan pengisian formulir dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Dari situ kami akan melakukan seleksi. Tentu saja nanti ada pembobotan dan lain sebagainya. Tapi dari situ itu adalah dasar utama bagi kami untuk menseleksi peserta yang masuk. Nah, karena kita tidak ada ujian ataupun seleksi secara tertulis ya, jadi hanya melalui itu saja. Makanya Ibu sangat sarankan kalian isi dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Apalagi ini? Itu untuk Kartika Sari ya. Ada, kira-kira sudah jelas belum, Dek? gimana Mbak? Sudah jelas mungkin. Kemudian untuk apa ini? Pengalaman organisasi, prestasi, dan usaha tidak ada batasan tahun. Silakan ditulis dengan sejujur-jujurnya yang sudah pernah kalian lakukan. Tidak ada batasan tahun untuk 1 tahun ke belakang, 2 tahun, tidak ada. Jadi semakin banyak kalian menuliskan, artinya semakin kalian sudah berpengalaman di situ. Dan sehingga kemungkinan keberhasilan program lebih terjamin lagi. Iya, betul. Mungkin ada tambahan Pak Mustafiq. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Mustafiq. Ya, saya kira sudah ya, poinnya sudah jelas bahwa seleksi ini berdasarkan data atau informasi yang diisi oleh para peserta. Dan terkait dengan teknis pembimbingan, ya memang di lapangan nanti ada 2 kemungkinan dilakukan. Yang pertama, karena satu hal Anda harus luring ya, ketemu dengan mitra, dengan
tempat usahanya. Tapi kemudian selanjutnya diatur sendiri oleh Anda dengan mitra, dengan pembimbing, dosen pembimbing untuk konsultasinya. Artinya tidak selamanya juga setiap hari, tiap jam Anda di lokasi usaha, ya. Jadi ada masanya Anda memang harus ketemu dengan mitra, melakukan perencanaan bersama, membuat manajemen usaha yang akan dilakukan, bahkan sampai kepada mungkin merancang anggaran yang dibutuhkan. Nah, tapi di saat yang lain dalam saat implementasinya Anda bisa juga lewat daring ya untuk komunikasi selanjutnya. Yang penting setiap tim itu intensif terkontrol komunikasinya dengan mitra maupun dengan dosen pembimbing. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak harus selalu standby di usaha mereka, tidak ya. Anda atur sendiri dengan para mitra bagaimana Anda berinteraksi kemudian melakukan magang tersebut. Itu saya kira tambahnya seperti itu, sehingga tidak menjadikan Anda mundur ya gara-gara wah nanti saya kalau di sana terus bagaimana, padahal protokol kesehatan harus mengurangi pertemuan fisik. Ya makanya dengan adanya dua mekanisme luring dan daring ini Anda bisa kemudian ketika bertemu fisik dengan mitra, dengan pelaku usaha, ya Anda betul-betul efektifkan pertemuan itu, kemudian selanjutnya diatur sendiri mekanisme kegiatannya, baik lewat daring maupun lewat luring atau fisik itu langsung. Saya kira itu yang perlu Anda pahami supaya motivasi tetap ada dalam mengikuti seleksi ini. Saya kira itu. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Jadi untuk kegiatan Tunas Bima ini, selain tadi ada entrepreneur skill yang nanti akan diasah, di situ juga ada communication skill yang akan kalian asah juga. Jadi yang penting adalah komunikasi yang baik dengan mitra magang usaha nanti, sehingga kalian bisa melakukan dua hal. Justru adanya pandemi ini merupakan keuntungan atau keunggulan untuk adik-adik semua. Jadi kalian bisa melakukan sekaligus kuliah dan kegiatan Tunas Bima ini. Jadi kita jangan melihat pandemi sebagai ancaman saja, tapi justru ini adalah peluang bagi adik-adik semua untuk memiliki kemampuan tambahan selain tadi yang Ibu sebutkan untuk kelulusan kalian. Nah, mungkin sebagai usulan ya yang tentang penyetaraan PKL, di sini kan magang kalian adalah selama 2 bulan. Artinya kalau dibanding PKL sebenarnya jamnya ini sudah sangat melebihi PKL. Nah, Ibu sarankan nanti untuk jaga-jaga ya. Jadi setiap kegiatan atau setiap kalian bertemu dengan mitra dibikin jadwal kegiatan yang baik gitu kan. Sehingga nanti ada laporan harian, entah itu laporan harian, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pada saat kalian melakukan istilahnya dialihkan ke dalam bentuk PKL, jamnya itu kalian sudah mencukupi deh. Kemudian di situ kan biasanya kalau dalam PKL ada juga mengenai masalah yang ditemukan di tempat kita PKL. Nah justru di sini malah masalahnya kita sudah sediakan dari awal, yaitu bagaimana kalian mengelola usahanya. Nah itu nanti bisa dibikin mungkin penyetaraan yang dimaksud bahwa kegiatan ini bisa sekaligus sebagai nanti bahan kalian untuk menulis laporan PKL seperti itu. Nah ini hanya sekedar usulan, nanti mungkin Pak Wadek 3 dan Bu Wadek 1 bisa mengakomodir adanya hal ini. Karena kalau dilihat dari sisi jam kerjanya, ini sudah sangat melebihi untuk kegiatan PKL. Demikian Pak Pur. Terima kasih Bu Iga, Pak Mustafik, dan yang lainnya. Jadi pada prinsipnya dalam kegiatan ini nanti ada beberapa poin itu terkait dengan program magang untuk memperkaya terkait dengan kegiatan manajerial, produksi dan sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan untuk wirausaha sebagai tujuan
tujuan kita nanti untuk menyiapkan alumni yang memiliki jiwa wirausaha dan perintisan usaha baru. Nah, ini yang beda dengan yang sebelumnya. Jadi bagi adik-adik sekalian, silakan nanti untuk bisa mendaftarkan diri, isi sebaik mungkin di form pendaftaran sehingga nanti memudahkan kami di dalam hal menyeleksi ya berdasarkan portofolio yang sudah isi. Itu akan memudahkan kita dalam hal pengelompokan tadi. Jadi setelah daftar nanti kita seleksi, kemudian kita umumkan, kemudian nanti kita kelompokkan berdasarkan pilihan saudara tadi yang diisi di form. Nanti kita distribusikan atau kita sampaikan ke perusahaan-perusahaan. Setelah itu saudara nanti akan berkomunikasi dengan perusahaan untuk membuat program kerja atau istilahnya proposal kegiatan dan selanjutnya akan dijalankan. Itu yang diharapkan pada tahun 2019 ini akan berjalan. Selanjutnya ini ada juga beberapa kesempatan yang mungkin adik-adik nanti peroleh terkait yang disampaikan tadi, yaitu kesempatan untuk penyetaraan, ya ini juga berkaitan juga dengan program kampus Merdeka untuk PKL, untuk S1 dan juga untuk diploma khususnya yang program studi agribisnis itu sangat memungkinkan sekali nanti bisa dikonversi atau disetarakan ke tugas akhir. Ya. Itu yang menjadi nilai keuntungan lebih dari program ini sehingga ini bisa mendukung akademik yang ada di Fakultas Pertanian. Baik adik-adik semua, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, wakil dekan dan juga. Ada lagi satu pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Terima kasih saudara. Terima kasih. Ini saya merespon beberapa pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan para peserta yang nantinya lolos. Itu memang nanti kita panggil. Dia harus datang ke fakultas, sekaligus kita pengelompokan. Jadi sifatnya luring. Kita panggil pengelompokan sesuai dengan bidang dan poin-poin yang sudah kita tentukan, kemudian ditindaklanjuti peserta itu langsung membuat sendiri enggak, harus dikoordinasikan dengan mentor dan dosen pembimbing. Jadi nanti kita kelompokkan koordinasi dengan mentor dan dosen pembimbing, untuk membuat program kerja ditindaklanjuti dalam implementasi di kegiatan Munas Bima tersebut. Kedua, yang terkait dengan pendanaan, jangan khawatir, ini bukan dana dari Dikti, ini dana lokal dari Fakultas Pertanian. Dan kita bisa berbangga ya sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, karena hanya satu-satunya Fakultas Pertanian yang telah menggelontorkan anggarannya untuk kegiatan mensupport kewirausahaan untuk mahasiswa. Boleh Anda cek, yang dari fakultas-fakultas lain dicek. Ini suatu kebanggaan. Dana lokal dari Fakultas Pertanian. Kalau nanti ini sudah kita masukkan RBA, kalau nanti nggak ada yang memanfaatkan ya kita kembali ke kas negara ini. Tidak bisa dipakai yang lain. Jadi pendanaannya sudah jelas sekali. Itu yang bisa saya sampaikan ya, jawab dari beberapa pertanyaan yang dilewatkan pada panitia ini. Makasih. Terima kasih atas Pak Sis atas tambahan tadi. Jadi dana tidak perlu khawatir karena pencairan langsung ditangani di fakultas sehingga tidak akan berkendala pada kegiatan seperti yang lain-lainnya. Ya. Kemudian untuk materi
Sore hari ini silakan Anda buka di buku panduan aja sama di link. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan kegiatan ini akan bertabrakan dengan kegiatan kuliah daring atau tidak. Saya rasa ini nanti tidak akan bertabrakan ya, karena kuliah daring itu bisa dilakukan kapanpun dan ini bisa bersinergi pada waktu yang bersamaan. Dua penjawab dalam sekali dayung 20 terlampaui lah ini. Kemudian jumlah peserta yang lolos berapa? Nanti kita coba untuk mengelompokkan paling tidak ada sekitar minimal paling tidak 10 lah, maksud 10 kelompok, sehingga kalau 3 sampai 5 mungkin ya sekitar 50 peserta yang bisa kesempatan bergabung di dalam program Tunas Bima pada tahun 2020 ini. Maka silakan bagi saudara-saudara mahasiswa isikan dengan sebaik mungkin untuk form pendaftarannya dan silakan nanti daftarkan segera. Bagi gambaran sampai sore ini sudah sekitar hampir 100, ya mungkin nanti bisa menjadi 200 sesuai dengan yang ada tertera pada peserta pada sore hari ini. Mungkin demikian dari mahasiswa, Bapak dosen dan juga Bapak Wakil Dekan 3. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Saya mengharap sekali partisipasi dari para mahasiswa ya, untuk mengembangkan diri tidak hanya kuliah, tapi ada plus lainnya sehingga lulus nanti saudara menjadi sarjana yang plus. Ya. Oke, mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Wahyu. Anu mana? Si parem.